Yang malah ngomongin gibah. Enggak loh Pak, makanan apa gitu. Biasanya loh Bapak kalau misal mampir ke tempat juga ngomongin orang. Ngomongin orang gimana? Bapak ini jangan sok-sokan munafik ataupun bermuka dua, Pak. Munafik gimana? Ketika kumpul bersama ya? satu golongan, misalkan sama saya, ngomonginnya yang dibahas Pak Wanto aja. Ketika ngumpul sama Pak Wanto yang dibahas Boris terus sama istrinya. Perasaan saya jarang kumpul dengan tetangga. Ya itu karena Bapak ini kurang bersosialnya, makanya rumah tutupan terus. Bukan masalah kurang bersosialisasi. Depan rumah punya mobil aja nggak tahu. Tahu kalau di depan rumah sampai ada mobil saya tahu loh. Pak Moko ini minder. Tetangganya kan udah ya jelas. Kalau itu sudah nggak usah dibahas. Nah, kalau gini kan udah rapi, udah cantik. Ini ngomong-ngomong, Mas Boris kemana sih kok belum pulang-pulang? Kan aku mau minta jatah buat beli skincare, buat beli baju baru, terus beli apa lagi ya kira-kira. Pokoknya buat kebutuhan yang biar aku tuh cantik kayak istri-istri orang itu. Masuk. Mana sih? Dari tadi kok belum datang-datang. Waduh, pas banget pulang kerja sore-sore kayak gini kan. Mau ngomong istriku masak apa di rumah ya? Semoga aja masak bakso sama tahu kecap itu pakai kemangi. Rumput udah lapar kayak gini. Tapi bentar lagi nyampe. Harus pulang cepet-cepet ini. Wah, itu dia udah di depan rumah kayak gini kan. Pulang kerja disambut. Mas, udah pulang? Iya dong, udah. Apa? Ketawa-ketawa kan? Tunggu dulu Mas. Apa kok malah ketawa-ketawa? Ya udah kamu duduk aja dulu, Mas. Aku mau minta. Minta apa? Gini-gini minta apa? Ya ampun, ntar malam Mas, minta jatah sekarang siang-siang bolong kayak gini baru sore. Hah? Kamu itu aku minta. Walah, duit. Gimana, ada nggak? Kamu tahu sendiri kan, ini masih pertengahan bulan. Ya udah tanggal terus? tua. Kemarin itu aku ngasih kamu itu banyak. Hah? Ya kurang lah. Bayangin Mas. 5 juta buat kamu doang. Aku cuma pegang 500. Ya ampun, kamu 5 juta aja perhitungan banget sih sama istri. Bukannya perhitungan. Kamu lihat nggak istri-istri tetangga tuh branded semuanya, sosialita. Mas aku tuh pengen ini loh Mas nih, bagus-bagus, ada kalung, gelang, baju, sepatu, tas. Bener bagus, coba lihat harganya. Harganya dulu lihat. Ya karena barangnya bagus Mas, terus skincare aku udah habis Mas. Kamu ini jadi laki-laki tanggung jawab dong. Ya sabar dulu, orang belum juga bayaran masih jauh loh ini. Mas, lagian kamu tuh ya, kalau istri cantik kan yang seneng kamu nggak malu kan sama temen-temen kamu? Ya, ayo. Ya malu lah. Kalau aku misalkan ada pertemuan sama orang-orang penting, coba gimana? Masa ya kamu jelek? Ya nggak mau lah aku. Iya Mas, Wah, pokoknya kalau kamu nggak ngasih, jatah nanti malam aku kurangin. Loh, ya nggak bisa. Harusnya setiap hari loh. Ya makanya itu bisa dikurangin, ya nggak mau lah. Enak banget Mas, makanya kamu tuh ngasih duit ke aku. Ya gimana pun caranya orang kamu itu suami, ya kamu harus tanggung jawab dong Mas. Ya udah, kamu masuk dulu aja. Siapin makan, aku mau makan dulu, nanti aku pikirin, tenang. Bener ya? Iya tenang, aku juga nggak mau. Kalau kamu nanti nggak ngasih aku uang, awas. Aku juga nggak mau kalau istriku misalkan jelek. Misalkan aku ajak ke pasar, contoh kecil aja ke pasar, dilihatin misalkan ada temen ataupun ada temen kamu, masa iya jelek, ya nggak mau lah aku. Kamu aja ngerti kan? Ya udah makanya udah masuk dulu aja, aku pengen makan apa dari ayo. Selamatan tempat Pak Budi. Lihat tanaman bagus-bagus, alhamdulillah ini bisa hasil panen nih. Ini bagus ya ini. Aduh, alhamdulillah ini pada bagus semua, normal tumbuhnya. Ya kalau ada yang dimakan apa ini ulat apa belalang ya, ya wajar lah. Namanya usaha itu ya pasti ada tantangannya. Yang penting semangat, bekerja, berdoa itu kuncinya, insya Allah. Apapun hasilnya, itu yang terbaik untuk kita dari Allah kita aja. Alhamdulillah. Aduh, gimana ini ya nyari duitnya? Apalagi kan ini masih pertengahan bulan, belum tanggal tua juga. Dah, Pak Moko, wah samperin aja dah.
penting ini. Pak Moko. Wah, kaget tuh. Pak Boris gimana? Ada apa? Gini, kita kan ini tetanggaan ya ngomong-ngomongnya. Jagung aja punya Pak Moko sebelahan sama rumah saya. Iya. Terus? Nah, kita ini tetanggaan harus namanya itu silaturahmi. Jadi ada ibarat kata gini Pak Moko, agar silaturahmi tidak terputus, bolehkah saya pinjam 500? Maksudnya pinjam uang? Enggak. Saya bingung loh. Saya kira ada apa kok bicaranya ini ngecek saya kamu Pak Moko. Bicaranya lika-liku ternyata mau minjem duit. Ya pada intinya kayak gitulah. Buat apa lu Pak Boris? Waduh, masih nanya. Pak Moko tahu kan sekarang saya udah berkeluarga, nggak kayak dulu-dulu. Iya betul. Nah, kebutuhannya semakin lama kan ya semakin banyak. Ya memang benar. Jadi sih. Untuk intinya sekarang ini saya mau pinjam duit buat beli beras, buat beli lauk. Oh, soalnya masih ini kan udah masuk tanggal tua, ya, saya belum juga gajian. Nanti kalau udah saya gajian, saya lebihin. Enggak usah dilebihin, enggak apa-apa. Ya, gini loh. Takutnya nggak percaya. Enggak, gini loh Mas Boris. Bukannya nggak percaya, saya cuma ketawa tadi. Pembicaraan Mas Boris kan muter-muter, nggak tahunya mau minjem duit. Enggak masalah. Wah, kalau seandainya sih nggak masalah. Malah. Enggak, jangan gitu. Kita bertangga ini nggak boleh saling gimana ya? Saling menyakiti nggak boleh. Betul itu. Jadi kita bertetangga kalau bisa itu ya saling mensupport, membantu kalau tetangga minta kita membutuhkan bantuan kita. Ini kebetulan kan saya tadi dari tasyakuran selamatan gitu. Jadi sekalian mampir lihat tanaman jagung saya dan alhamdulillah bagus-bagus. Ya saya nggak bawa duitnya ada di rumah. Ya nggak apa-apa. Yuk ke rumah. Ya udah kalau kayak gitu, yuk. Saya ikut ke rumah ya. Iya, ayo. Rumahnya bagus nggak? Rumahnya bagus enggak? Di depan mata gitu iya, gimana? Tahu maksudnya. Kalau bisa belanja-belanja shopping loh. Mas, kamu bukannya kerja? Loh, udah nggak ada lemburan kok masih kerja aja ya? Jam-jam segini udah pulang lah. Ya harusnya cari lemburan lah Mas, biar penghasilan kamu dapatnya banyak. Aku lo seneng banget nih, habis belanja shopping ini bagus banget Mas. Transferan baru masuk kamu udah belanja. Ya gimana teman-temannya juga kebutuhan. Tapi kamu lihat, apa? Aku kan kerjanya telaten, pun disiplin. Semuanya ada di aku. Ya harus dong. Naik satu level aja udah dapat motor. Oh iya Mas. Loh. Mas, ini bener Mas. Kok masih tanya ini bener Mas? Ini bener Mas. Ini motor kamu. Nah buktinya tadi yang masuk ke rekening aku yang kamu pegang itu berapa coba? Nah, yang di banking coba. 5 tadi. juta Mas. Itu sisanya. Ya, kamu ini Mas, emang kamu naik jabatan bener Mas? Loh, bisa dapat motor kayak gini? Naik ceritanya? Satu level, tadinya level 0 sekarang level 1 aja udah dapat motor. Tapi dengan aku kinerjanya ditekun semuanya pokoknya. Bisa-bisa aku dikenaikan level kedua, dipromosiin, bisa dapat mobil. Tenang aja, pokoknya aku harus giat. Aku pokoknya support kamu ya Mas, kamu harus bisa dapetin ya namanya Mas. Istri ya harus nge-support lah kamu ini gimana, cuman jangan mau belanja aja. Ya nggak apa-apa Mas, aku belanja juga nanti kalau semisal aku keluar aku dandan kayak gini kan biar kamu nggak malu juga. Ya bener juga, ya udah mendingan daripada kita di sini. Kawan kemarin punya utang ke si Moko tuh. Oh iya. Kita ke rumah si Moko, kita bayar sampai pamer inilah. Oh iya Mas, soalnya tetangga kita itu yang kelihatannya orang nggak punya itu cuma tinggal Moko doang, yang lainnya kan hedon-hedon. Emang nggak punya dia tuh, hidupnya stuck di situ aja, nggak ada perubahan. Ayo soalnya kamu. Dia juga malesan sih kalinya. Nah iya, ayo kamu mending. Ayo. Aduh ini kuncinya kebalik. Ya. Kok berat kamu? Kok tutupan ya Mas? Alah udah pasti di dalam. Keren. Salah aku. Naik pangkat juga ya, Mas. Iya jelas kalau itu mah dong. Coba malah tutupan kayak gini, dia nggak nerima tamu apa gimana? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Sebentar. Aduh lama, orang tua. Waduh, pintu ditutup terus nggak nerima tamu apa gimana? Saya tadi lagi sholat. Mas Boris. Yuk silakan Mas. Udah, nggak usah. Loh, gimana? Sini aja. Oh iya, monggo. Sini aja. Ini ada keperluan apa lo? Kok berdua kesini? Jadi
ini jangan di sini nih. Kita ini gak di endorse soalnya. Dari mana tadi Pak Boris? Jadi gini, Iya. Pak Moko ya. Iya. Saya kesini itu mau nepatin janji saya yang tempo hari itu. Janji apa ya? Loh, jangan pura-pura lupa lah. Kamu ini Masa sama duit lupa toh Pak? Duit. mau bayar hutang. Oh, alah, iya. Harus dibilangin aja Oh iya. kamu ini. Oh, udah ada. Kemarin kan aku pinjemnya 500 ya nggak? Ya, 500. Sesuai apa yang aku omongin kemarin itu, Pak Moko. Ini sudah aku lebihin. Saya kalau lebih Nggak usah nolak. Saya nggak mau, Pak. Rezeki dari Allah lewat perantara saya nggak Mohon maaf. Sini. Niat Udah. Enggak. Mohon maaf, enggak mohon Udah, maaf. sini. Niat saya tulus untuk menolong tetangga yang membutuhkan tenaga. Orang itu lebihnya Enggak. cuma 100.000. Mohon maaf. Niat saya tulus untuk membantu tetangga yang mungkin memerlukan bantuan ya. saya. Kalau saya sampai dilebih jatuhnya di riba, haram. Enggak, itu loh pas Tidak, 500. Pak, itu kan kami ngasih ikhlas buat Dibuka Bapak. aja hitung Dibuka sendiri aja itu loh, 500 Pak. pas. Siapa tahu kan Bapak Enggak, ini ada 600. Ini yang 100, maaf, enggak mau. Dah, ini saya terima. Oh, Saya nggak mau, dengerin ya kesini ya. Kamu lihat kuda besiku? Tuh, lihat kan? Lihat enggak? Maksud, oh, sepeda motor. Kuda besi, belalang tempur namanya. Oh, ini motornya Pak Boris. Oh, jelas tentu dong. Jadi gini Pak Moko. Iya. Ini kan saya pekerja apa namanya? Lihat sendiri lah, saya di konstruksi. Percaya. Saya semenjak kerja saya semangat disupport istri saya yang cantik ini ya. Saya dipromosi naik jabatan 1 level, udah dapet motor. Alhamdulillah. Itu atas kinerja saya sendiri. Soalnya gini loh Pak Moko. Alhamdulillah ya Allah. Hidup itu harus adu apa namanya? Harus ada peningkatan. Jangan kayak kamu ini stuck di sini-sini aja. Rumah selalu tutupan, gak nerima tamu, ya kurang bersosialisasi kamu ini. Bukannya saya selalu bertutupan Pak Boris, Bu Rina. Ini tadi kebetulan saya tutup karena saya sedang sholat. Nah nanti kalau pintu terbuka kita kan nggak tahu. Pak. Nasib orang kita nggak tahu. Bapak itu nggak pengen ya kayak tetangga-tetangga yang lain udah naik. Semuanya Nah, masa Bapak gini-gini aja. Gini loh, Bu Rina. denger dulu. Pak Moko tahu kan Pak Wanto yang di perempatan sana rumahnya? Iya Udah tahu. dua. Mobilnya udah 2, Ya. motornya 3. Alhamdulillah. Padahal anak cuma 1. Pak Moko Alhamdulillah. apa yang mau dibanggain? Gini loh. Gini loh, Pak Boris sama Bu Rina. Aduh. Kalau saya pribadi lillahi ta'ala, kalau melihat tetangga sukses, saya ikut senang. Kalau saya Padahal alhamdulillah ya. iri Enggak. hatinya. Insya Allah enggak ada rasa iri karena gini, saya pun sekarang sudah merasa berkecukupan. Sudah merasa berkecukupan saya, Pak. Karena apa? Makan alhamdulillah saya tidak bingung. Kalau ada kebutuhan untuk umumnya lingkungan, nyeramahin kayak gitu. ya alhamdulillah bisa. Bagi saya, orang yang tentram itu kan dari hati dan tidak punya utang. Itu aja kalau saya. Maksud kamu apa bawa hutang udah aku bayar kok. Kamu nyindir aku berarti. Oh, Pak Moko. bukan seperti itu. Dengerin Pak Moko. Orang Astagfirullahaladzim. aku kan janjinya tanggal sekarang, tanggal segini, tanggal sekian. Udah aku bayar, aku lebihin aja kamu nolak. Sekarang nyindir-nyindir. Bukan itu loh. Saya enggak Maunya nyindir sampean. apa sih? Saya kan cuma bilang gini, orang kalau bahagia tentram hatinya, itu kan kalian yang nggak punya utang. Kalau punya utang otomatis pusing tuh baru. Di mana aku pusingnya? Di mana? Nyatanya bisa Saya- bayar loh Pak. Saya tidak bilang Pak Boris. Nah, tapi kan Bukan. secara tidak langsung Bapak itu menyindir Nah, kami betul. Pak. Oh. Mas, Ini orang tua. Waduh, punya tetangga kayak kamu ini bisa-bisa sama saya darah tinggi, tahu nggak? aduh Pak, saya nyesel Pak utang sama Bapak. Kirain Besok-besok bapaknya- nggak usah. Untung Besok-besok. aja Mas sekarang kamu udah naik pangkat udah lebih dari setia. Besok-besok udah kalau pada perlu mending pinjam ke bank daripada ke Moko ini. Udah saya mau pulang dulu lah. Punya tetangga kayak kamu itu bikin darah tinggi aja, cepet mati aku nanti di sini. Bapak ini gaya-gayaan dikasih uang 100 aja dilebihin nggak mau. Ya mohon maaf itu bukan hak saya. Terima kasih. Terima kasih. Udahlah, Maksud aku pulang dulu, Moko. Ya gimana monggo. Ini gimana tuh orang tua ini? Aku malah bingung sendiri loh. Aku ngomong apa, dia nanggapnya apa. Aku bilang begini, salah. Begitu salah. Ini yang gila ini saya apa dia tuh ya? Bola. Aduh pusing. bener ya Mas kata kamu Apa? Mas. Kamu sekarang naik level lagi. Ya Bisa iyalah, naik level 2 aja udah dapet mobil kan. Aku bilang
apa coba kemarin ya? Ya ampun Mas, aku beruntung banget lo punya kamu Mas. Ya, Udah jelas. Oh iya, ngomong-ngomong ini kita mau kemana ya hari ini? Katanya kamu mau belanja. iya Mas, tapi aku ngomong kok semenjak kita itu punya motor, terus sekarang naik pangkat punya mobil, kok si tetangga kita Pak Moko itu jarang si main Moko? ya? Oh iya ya, hampir lupa aku. Karena tetangga yang paling miskin kan cuma dia. Padahal mobil di depan rumah udah beberapa hari, udah hampir seminggu Kan kalau malah. semisal dia datang ke rumah tuh kita bisa pamer gitu loh. Ah itu mah udah pasti jelas aja. Lagian dia tuh apa nggak malu ya, tetangga-tetangga semua udah pada punya mobil, udah sukses. Dia begitu aja, nggak ada semangatnya buat gimana gitu, kok aku gregetan sendiri ya. Dibilangin si Moko itu ya, harusnya yang lain maju selangkah step by step gitu. Dia mah enggak, dia mah cuma diem aja. Ya nggak ada perubahan. Pokoknya kalau udah ketemu si Moko kita kasih tahu lah dia kalau kita sekarang punya Soalnya aku tuh setir bundar sekarang bulat. sakit hati banget Mas. Masa iya cuma gara-gara hutang 500.000 aja, masa dia nyindir kita. Udah biarin yang dulu mah udah dulu. Yang penting sekarang kita kalau ketemu Moko kita harus pamer, harus itu wajib itu. Iya Mas, lagian loh dia itu ya bisanya cuma ceramah doang. Iya. Emang ceramah. Yang aku terus heranin kalau- itu kan tiap hari pintu depannya itu ditutup. Katanya sholat apa dia coba tiap hari tutup terus. nggak menerima Nggak tamu masuk atau enggak akal. gimana, apa jangan-jangan dia malu Mas. Udah jelas, udahlah. Yang penting kita Happy jalan-jalan dulu, happy Apa dulu ya? kita. Oh, Pak Lurah nelpon suruh datang ke rumahnya. Apa masalah itu ya, bantuan-bantuan itu ya, yang katanya mau datang lagi. Tapi aku herannya kalau Pak Lurah setiap kali ada bantuan-bantuan itu yang ditujukan untuk masyarakat kok selalu minta pendapat saya, padahal saya bukan pamong. Nggak tahu lah, coba saya lihat sih jauh lagi panas. Tapi gimana lagi, namanya Pak Lurah yang nyuruh sama harus nurut, jangan pimpinan desa. Hop, ada Moko, kita ke pinggir dulu. Oh iya kebetulan Iya, ya Mas, ketemu di iya. jalan padahal baru aja diomongin. Oh, apa? Wala. Astagfirullahaladzim. Kok kalau naik mobil, ngendari mobil mbak ya jangan seperti itu. Baru aja loh. Bapak tak omongin panjang umur Pak. Ngomongin apa loh? Aduh, emang bener ya. Panjang umur itu ya kayak gini lah, kayak Sat Moko ini. Gimana? Baru aja diomongin tadi, belum ada berapa, baru 5 menit paling. Kok bisa ngomongin saya ada apa? Ya enggak loh, sekarang lihatlah. Oh iya, kok hari apa? 2 hari apa hampir semingguan ini kamu nggak tahu kan Pak Moko di rumahku sekarang ada mobil? Nggak tahu sekarang? Ya tahu sih. Lah kok nggak mampir ke rumah? Lah, Sombong untuk apa amat. kan saya nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan sama kalian berdua. Untuk apa Kayaknya sama semenjak kita ada mobil, Pak Moko ini jadi ngiri apa gimana? Oh jelas. Biasanya lo suka mampir. Nah, jelas dong kalau itu. itu kalau waktu saya itu pun nggak mampir sih. Sebenarnya aku di dekat rumah sampean berdua itu kan karena ngelihat tanaman jagung saya. Ya seenggaknya mampir, kagum-kagum. Pak Boris sekarang tambah kerjanya tambah bagus. Sekarang malah punya mobil pribadi sendiri. Gini loh, Pak gini mau loh. pengen ya Pak ya. Gini loh Pak Boris, Rina. Kita kalau nggak ada Apa? kepentingan untuk apa loh kita? Benar sih kita silaturahmi betul. Nah, Cuman kalau kita timbulnya nanti menjadi satu apa gibah untuk kita, itu juga nggak baik, malah kita gibah, berdosa. gibah. Kalau kita kecuali kita memang benar-benar ada kepentingan, nggak masalah. Gitu loh. yang malah ngomongin gibah. Enggak loh Pak, makanan apa gitu. Biasanya lo Bapak kalau Astagfirullahaladzim. misal mampir ke tempat juga ngomongin orang. Ngomongin orang gimana? Bapak ini jangan sok-sokan munafik ataupun bermuka dua, Pak. Munafik gimana? Ketika kumpul Pak bersama Boris? Ya. satu golongan, misalkan sama saya, sampai saya ngomonginnya yang dibahas Pak Wanto aja. Ketika ngumpul sama Pak Wanto yang dibahas Boris terus sama istrinya. Perasaan saya jarang kumpul dengan tetangga. Ya itu karena Bapak ini kurang bersosialnya, kurang, makanya rumah tutupan terus. Bukan masalah kurang tetangga bersosialisasi. depan rumah punya mobil aja nggak tahu. Tahu kalau di Aduh. depan rumah sampai ada mobil saya tahu loh. Pak Moko ini minder. Oh, Tetangganya kan udah ya, sukses ya semua. jelas. Kalau itu sudah nggak usah dibahas. Yang penting gini. Untuk apa loh kita minder untuk apa? Gitu loh. Yang jelas tuh gini, Sat Moko ya. Waduh, berisik itu orang. Yang jelas gini, sekarang saya ini udah punya mobil. Kamu itu harusnya seperti saya. Maksudnya?
harusnya selangkah demi selangkah itu Maju, jadi. Pak. Kemarin-kemarin Masa stuck aja di sini? kemarin motor. Jadi apa namanya, naik level 1 motor. Sekarang level 2 aja udah mobil pribadi. Iya. Itu loh, hidup itu kayak gitu. Jangan Oh, stuck gitu. diem gini aja kayak orang plongo. Berkali-kali Aduh. saya sudah bilang sama kalian berdua. Apa? Saya sudah merasa tentram, damai dengan kehidupan saya. Untuk apa loh? Apa yang diburu di dunia ini? Harta itu nggak ada puasnya. Harta Yang penting nggak itu ada sekali puasnya. lagi, kalau kita nggak punya utang, kita nggak mikirkan utang, Wes, udah sekarang kita semua bebas cukup dari insya utang Allah. ya. Gitu. Nggak usah dibahas-bahas. Bapak ini dari kemarin bahas utang terus jangan-jangan masih Banyak kurang. Jangan-jangan banyak Oh utang. iya banyak utang. Kalau banyak utang otomatis banyak yang datang ke Ngomong-ngomong, rumah. biar kami bantu. Enggak, terima kasih, saya masih cukup. Nggak punya beras di rumah. Alhamdulillah. Di rumah masih ada kan? Insya Allah Banyak. cukup. Nanti kita juga belanjain beras buat Nggak tetangga yang baik. nggak hati usah kita. repot-repot, masih banyak yang memerlukan daripada Ya, saya. terutama bapak inilah. Jangan sok jual mahal kayak Insya gini Allah, lah. terima kasih. Oh ya, ini udah. Aku tadi nanti keburu sore nih. Tadi aku kan mau ke tempat Pak Lurah. Udah, sekarang makasih ya. Assalamualaikum. Oh, jangan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tempat Pak Lurah meminta jatah kali. Bukan Dikasih dia. tetangga nggak mau. Tahu kan program bansos. Ya iya. Ke sana mau ngajuin dirinya sendiri. Udahlah, ayo. Akhirnya nyampe rumah juga. Udah tua ya gini. Ya Allah. Nang, Kanang. Loh, kok diam loh tadi bunyi kok. Kanang. Males lah. Hiburan. Bunyi. Ya. Ayo. Oh ya, wes. Memang berat juga ya kalau jadi pamong ya. Kita harus jeli karena tanggung jawab kita nggak cuma sama masyarakat, tapi pada Allah tentunya. Tapi hebat bener Pak Lurah sekarang, hebat Mas aku. Dia nggak mau ada kecurangan dalam pembagian hak daripada masyarakat dari bantuan pemerintah itu. Nyatanya kemarin yang sudah, tapi dinilai ekonominya sudah naik ya dicoret, diganti sama yang benar-benar membutuhkan. Cocok bener ini Lurah satu. Alhamdulillah, aku nggak salah. Cari ini memang Boris. Bosnya sendiri kerjain kayak gini. Mobil, motor yang aku titipin sama dia bukannya dipulangin malah dibawa entah kemana ini. Duh, yang mana lagi rumahnya? Kalau dia pernah Sherlock di daerah sini. Kalau nggak tanya orang ya mana bisa tahu aku mana nomornya, nggak aktif lagi di telepon. Aku tanya dia aja ya. Ayo, Dalam. Kanang. Ya. Assalamualaikum. Ayo terus. Assalamualaikum. Ayo. Pak. Assalamualaikum. Pak, permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas. Lagi ini burung dah. Ini lagi masih baru Mas. Permisi Pak, mau Iya, numpang tanya. Oh gimana kamu duduk dulu ada Pak? Bapak kenal yang namanya Boris nggak Pak? Oh ya kenal. Oh kenal. Mas Boris loh. Iya Mas Boris. Istrinya Mbak Rina. Entah kalau istrinya kurang tahu, saya taunya Boris. Soalnya dia kan itu karyawan saya di proyek. Lah ini rumahnya Mas. Oh ini? Iya itu depan rumah saya ini. Kok tutupan ya Pak? Orangnya tadi ketemu Mas di jalan katanya mau shopping gitu loh. Waktu saya Jalan. mau tempat Pak Lurah ya. Maaf Pak kalau boleh tahu pakai apa dia jalannya Pak? Pakai mobil barunya. Mobil? Heeh. Kurang ajar memang Boris ini. Iya termasuk hebat bener ya Mas Boris ya. Hebat gimana Pak? Ya saya sebagai tetangga ikut senang karena lihat tetangga sukses. Kemarin katanya dia dari pekerjaannya level 1 apapun saya nggak mudeng juga itu. Terus punya kendaraan motor. Terus ini tadi udah katanya level berapa itu saya nggak mudeng itu Mas. Nah dia bawa mobil ini bonus katanya dari bosnya gitu. Oh gitu Pak ya? Lah Masnya ada kepentingan apa? Enggak, ini saya tuh ya ada kepentingan sedikit lah sama Kerjaan dia. mungkin ya? Ya. Ya ditelepon lah Mas. Nggak aktif Pak nomornya. Oh mungkin Udah sedang beberapa sih. hari ini loh Pak.
Sedang sibuk mungkin Mas. Beberapa hari ini nomor nggak aktif, mana nggak berangkat kerja juga. Walah, alah. Makanya saya cariin ini. Oh, Saya tadi sampai bela-belain turun dari sana loh Pak, naik Gojek saya Pak. aduh, ya ditunggu Mas, kayaknya sebentar lagi juga mau pulang dia Mas. Iya Pak. Enggak apa. Mau minum? Nggak usah Pak, nggak usah repot. Bener? Pak. Beneran. Saya tadi udah dari ini, dari kafe. Oh, kalau kayak ditunggu Sebentar. sebentar lagi Ah. Mas, insya Allah pulang nggak Mas? Iya. Loh. Mas, ini kenapa kok mobilmu tiba-tiba berhenti? Ya nggak tahu ini. Kenapa ya? Ya Padahal aku nggak tahu loh Mas. Jangan-jangan bensin kamu habis. bar bensin lo sisa 2 itu lo lihat. Kenapa ya Mas? Ini? Katanya mobil baru tapi mau kok kayak gini Mas, malu-maluin. Ya kamu kalau udah kayak ini. gini aku juga nggak tahu, orang aku bukan anak bengkel ini. Yaudah nanti ini aja di apa namanya? Dikasih ke mana gitu servis yang baik mobilnya. Eman-eman loh. Yang jelas ya ini kita harus masukin dulu mobilnya ini. Ya tapi kan macet Mas, gimana mau masukinnya? Iya juga ya. Ya kali mau aku disuruh dorong nggak mau Mas. Bapak kesibukannya apa untuk hari-hari ini? Petani. Ya apa aja Mas, yang penting dapat penghasilan Iya, cukup untuk kehidupan itu aja. Yang penting kan halal ya Pak ya. Itu intinya ketentraman kan bukan cuman dilihat dari harta benda toh Mas, tapi dari hati yang tentram itulah. Kalau pikiran tenang kan tentram hati. Lah itu Mas. Oh iya Mas, barunya tuh. Kenapa tuh kok lari-lari? Saya turun ya. Aduh, Keluar. Kurang ajar kamu ini, Bor. Maksud kamu apa? Ditelepon udah 3 hari. Ada apa nih kok? Maaf loh, Bos. HP saya itu habis jatuh. Bos. Alah, nggak salah alasan kamu. Mikir sini. Tengah jalan panas Iya, juga. Bos. Iya, Sana. Ada apa, Mbak? Sana. Ada masalah diselesaikan. Iya, Pak. Pak, saya jelasin, Pak. Sini. Bos, ya, Bos. Mas, ini tuh suami saya loh. Masnya tuh pakai kesabaran dong. Ya enggak, ini masalahnya tuh udah masalah nggak beres ini. Lagian Ya, Mas kalau ini ada siapa? masalah, ya Datang-datang kok tiba-tiba marahin suami saya. Ada masalah apa Mas? Rin. Lah kamu loh Mas. Itu siapa sih Mas? Jelasin sama saya. Kamu tahu ini bosku, Rin. Oh, Kamu ini bos diem, kamu. diem makanya diem. Mbak ini nggak tahu apa-apa. Dari tadi ngerocos terus. Maaf loh Pak Bos, karena mungkin istri saya ini nggak tahu loh Pak Bos. Ya harusnya tuh dibilangin. Maaf Mas, Iya Pak, gimana Pak? ini kalau ada masalah jangan ribut. Diselesaikan dengan kepala dingin. Bener itu. Ya gini Semua Pak ya. masalah bisa selesai. Jadi Iya. ceritanya gini Pak. Mm-mm. Saya tuh nelponin dia ada 2-3 hari ini nggak aktif. Alasannya HP-nya Maaf, rusak. Pak Bos. Terus Tanyain kalau istri saya, HP saya ini rusak Pak Bos. iya kalau HP kamu rusak, terus kenapa kamu kok hari-hari ini nggak kerja? Mas katanya kamu libur. Libur dari mana? Gimana sih? Tanggungannya dia tuh banyak loh di proyek. Kok kamu Kamu bohongin ini aku sih? cuman karyawan biasa aja kok. Loh. Malah kayak mandor kayak kamu nih. Loh. Bukannya suami saya udah naik pangkat Pak? Naik pangkat apa? Loh katanya kan itu dapat mobil, dapat apa-apa Diem, naik diem, pangkat. diem, kamu diem. Naik pangkat kayak sekolah aja naik pangkat. Ada ranking-rankingnya gitu maksudnya? Ya iyalah Pak. Nggak ada. Dia ini cuman karyawan biasa. Terus apa tadi kamu ngapa? Mobil, motor, terus uang. Ini maksudnya apa sih, Bor? Ini gimana Enggak sih loh, Mas? Pak Kamu Bos. jelasin Ya, aja loh Mas. Ya tadinya saya udah mau balikin mobil ini, Pak Bos. Kok balikin dah itu? kan Balikin mobil gimana Mas Boris? kita. Itu kan katanya tadi bilang sama saya juga mobil Oh, Mas Boris, kok balikin Diem. gimana? Kamu ini nggak tahu apa, diem. Bingung. Maksudnya gimana ini kamu ini, Bor? Kamu ini udah aku cuman tak kasih kepercayaan mobil motor tak titipin tempat kamu karena rumahku direnovasi. Iya Pak Bos. Tapi kamu malah Bentar. iya. Jadi motor sama mobil itu punya sampean tuh, Mas? Ya iya toh Pak, punya saya toh. yang bener Pak. Kok yang bener tanya sama suami kamu ini? Mas kamu jadi selama ini bohongin aku. Ya Allah Mas aku malu loh Mas. Kamu ini gayanya sosialita. Tapi apa? Maaf Pak Bos. Kamu nih Mas jangan maluin Udah, Mas. gini aja. Saya udah nggak percaya lagi sama kamu, Bor. Kamu dulu ya memang kerjanya rajin, disiplin, tapi semakin kesini kamu kayaknya semakin memanfaatkan saya malahan. Bukan memanfaatkan Pak. Saya tuh udah percaya sama kamu loh, tapi kamu malah kayak gini sama saya. Udah gini aja. Mulai detik ini kamu nggak usah ke proyek itu lagi. Loh,
Saya jangan dipecat Pak Bos, ini saya Enggak. kerja Saya apa, Pak bakal Bos? kasih ke itu anak buah saya satunya Hafid yang megang itu. Loh, Loh Pak, tolonglah Pak, nanti suami saya mau kerja. ya Pak. sudah bodo amat. Mana Ini maaf. kunci mobilnya? Aduh, Kunci mobilnya Pak sini. Jangan, Itu ngapa Pak tadi Bos. kok berhenti di situ? Ya nggak apa-apa Pak Bos. mobilnya mogok. Oh, mogok. Oh, Kamu udah. Kamu ini loh Mas. Berarti gini aja, kamu udah punya utang di ini banyak, proyek banyak. Nah, terus mobil saya malah kamu rusakin. Kamu harus tanggung jawab. Pokoknya Kamu bisa nggak kamu. bisa, kamu nanti harus ikut saya Ya, ke kamu, kantor Mas. polisi. Loh. Enggak Pak Bos, enggak Udah. usah lewat jalur hukum. Oh, nggak bisa. Kita lewat keluarga aja Pak Bos. Ya lewat keluarga, saya kurang apa coba? Gimana ini Pak? Makanya ini Mas Boris sama Mbak Rina, Tuh, hidup itu jangan mengandalkan gengsi. Tuh dengerin. Gengsi jangan Iya, Pak terlalu Mo. ditunjukkan. Pokoknya kita setiap hari berbuat tinggi harus sesuai dengan kemampuan kita. Bener. Maaf, kayak Mbak Rina juga. Penghasilan suami Mbak Rina berapa? Tapi gaya hidup Mbak Rina kan seperti itu. Jangan lebih Dengerin besar itu. pasak daripada tiang. Ini akibatnya. ya Karena- saya nggak Iya, tahu Pak. loh Gengsi dan Pak. gengsi itu kejadiannya. Saya Iya, juga Pak. diturutin sama Pak Moko. suami. Betul nggak? Yang saya ucapkan selalu. Iya Pak Mokon. Hidup damai tentram damai itu kalau nggak punya utang kita untuk hidup sehari-hari cukup, udah tentram hati kita. Kamu sih Mas berbohong. Jadi Awas akibatnya. kamu ya. Nah dari situ Lihat yang tuh. menerima karma, ya udah nasibnya situ. Siapa yang menanam pasti akan menuai itulah. Nyesel aku Mas. Ya kalau kayak gini, Maluin. ini Pak ya, tolong saya bisa nggak Pak? Gimana? Sampean jadi saksi terus nanti buat saya laporan di kantor polisi. Aduh, Oke, Lewat kalau keluarga sama- aja Pak Bos. Dah, dah, ya, ya. Lewat keluarga aja Pak Eh, Bos. Pak. Monggo Pak.